Pernah nggak sih kamu merasa kerja keras, tapi yang dipromosikan justru orang lain? Malah secara kinerja orang itu di bawah kamu. Nah, selamat datang di dunia politik kantor. Apa itu politik kantor? Yuk, Saga bantu bedah. Politik kantor adalah dinamika atau permainan kekuasaan di lingkungan kerja, di mana individu atau kelompok menggunakan pengaruh, jaringan, atau strategi tertentu untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok yang tidak selalu sejalan dengan tujuan organisasi. Singkatnya, politik kantor adalah cara orang memainkan pengaruh di tempat kerja untuk mendapatkan posisi, kekuasaan, atau keuntungan tertentu. Apa ciri-ciri politik kantor? Pertama, ada perebutan pengaruh antar individu atau tim. Kedua, orang membangun aliansi, misalnya mendekat ke atasan atau kelompok tertentu. Ketiga, terkadang muncul gosip, intrik, atau manipulasi informasi. Keempat, keputusan tidak selalu berdasarkan kinerja, tapi juga pada relasi dan kekuatan lobi. Apakah jika politik kantornya kuat, berbahaya untuk karir kamu atau perusahaan? Jawabannya, tergantung. Karena ada dua kondisi, politik kantor yang kuat bisa sehat, bisa juga berbahaya. Namun, tergantung bagaimana budaya dan arah politik itu dijalankan. Jika politik kantor sehat, maka politik kantor dijalankan dengan etika dan profesionalisme. Misalnya membangun networking, menjaga komunikasi, dan mempengaruhi dengan ide positif. Hasilnya, mendorong kolaborasi antar tim, membuat ide-ide cepat, mendapat dukungan, meningkatkan motivasi, karena orang berlomba, menunjukkan performa dan kemampuan membangun relasi. Tapi, jika politik kantor tidak sehat, maka politik kantor dipakai untuk menjatuhkan, menjilat, atau nepotisme. Hasilnya, karyawan berprestasi bisa kalah oleh orang dekat bos, menurunkan moral dan semangat kerja, menyebabkan turnover tinggi, talenta bagus keluar. Perusahaan stagnan, sulit bersaing dengan kompetitor. Kesimpulannya, kalau politik kantor sehat, justru bisa jadi pelumas organisasi, bisa memperlancar komunikasi, mempercepat keputusan, dan membangun leadership. Kalau politik kantor toksik, maka perusahaan jadi tidak sehat, akan penuh drama, konflik, dan sulit maju. Tips menghadapi politik kantor supaya tetap aman, profesional, dan karier bisa berkembang. Pertama, bangun reputasi profesional. Fokus tetap ke kinerja nyata, target tercapai, hasil terukur. Dokumentasikan pencapaian, seperti laporan, email, notilen, agar prestasi tidak bisa diabaikan. Kedua, perkuat networking internal. Jangan hanya kerja di meja sendiri, jalin hubungan baik dengan rekan kerja, lintas divisi, dan atasan. Ingat, di dunia kerja, siapa yang kamu kenal, kadang sama pentingnya dengan apa yang kamu kerjakan. Ketiga, kuasai komunikasi cerdas. Sampaikan pendapat dengan cara elegan, bukan emosional. Belajar membaca situasi dan bahasa tubuh orang lain sebelum bicara. Jangan gampang terprovokasi oleh gosip. Keempat, cari mentor atau sponsor. Temukan sosok senior atau atasan yang bisa memberi arahan dan melindungi kariermu. Sponsor internal bisa menjadi penyeimbang saat ada manuver politik. Kelima, jaga integritas. Jangan ikut arus politik toksik, seperti menjatuhkan, menjilat, gosip berlebihan. Ingat, reputasi baik itu modal jangka panjang. Orang bisa lupa hasilmu, tapi tidak akan lupa karakter yang kamu tunjukkan. Keenam, pahami peta kekuasaan. Siapa decision maker? Atau siapa orang berpengaruh di tim? Kalau paham alurnya, kamu bisa bermain aman tanpa terjebak. Ketujuh, tetap netral dan positif. Hindari memilih kubu kalau tidak perlu. Fokus pada solusi, bukan drama. Jadi orang yang bisa dipercaya oleh semua pihak. Intinya, politik kantor itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Kuncinya, kerja bagus, jaga relasi, komunikasi elegan, dan pegang integritas. Nah, jika kamu masih banyak pertanyaan, bisa langsung hubungi Saga. Ikuti channel yang tertera, atau WhatsApp di nomor 081 36 76 869 8 ke 4. Salam Saga. Improve and empowering your factory performance.